Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah portable monitor. Dan sebelum kita unboxing, terlebih dahulu kita cek bagian terluar dari dusnya. Dan untuk portable monitor ini tidak memiliki merek ya. Jadi cuman polosan gini aja. Ini dari China. Jadi kita cek detail-detailnya seperti ini. Dan di sini tidak ada keterangan apa-apa lagi. Jadi cuman dus polos gini aja. Oke, dan bagian depan serta belakangnya itu sama ya, portable monitor gini aja. Dan langsung aja kita mulai unboxingnya. Dan di sini tidak mendapatkan segel apa-apa. Oke, dan bagian dalam dusnya sudah kosong di sini. Dan untuk portable monitor ini, saya membelinya karena tertarik dengan speknya. Dia sudah 4K, lalu juga sudah HDR. Dan kita akan cek di sini. Kita mendapatkan kabel USB Type-C berwarna putih. Lalu kita mendapatkan sebuah adaptor yang outputnya ini adalah bentuknya USB Type-C. Dan di bagian depannya seperti ini ujungnya. Oke, untuk portable monitor ini yang versi tidak memiliki baterai internal ya, jadi memakai colokan listrik. Lalu kelengkapan terakhir di sini kita mendapatkan kabel HDMI, itu mini HDMI, jadi ukurannya berbeda ya. Dan terakhir di sini adalah monitornya. Wow, jadi dibungkus liter case seperti ini, dan kita akan mulai buka. Dan di sini ada magnetnya ya. Wow. Jadi seperti ini untuk portable monitornya. Oke. Ini terasa ringan banget. Dan untuk liter case-nya seperti ini. Ini bisa dipakai sebagai stand juga ya. Jadi nantinya bakalan seperti ini juga. Bahannya cukup bagus, kesat. Dan sekarang kita akan cek untuk detail dari portable monitor ini. Jadi seperti ini detailnya, polosan berwarna silver ya. Lalu untuk di bagian belakangnya seperti ini terdapat internal speaker stereo kiri dan kanan. Lalu di sini ada serial numbernya. Dan untuk bagian pojok-pojokan di sini ada baut 2 buah. Lalu di sini ada keterangan seperti HDMI in, lalu ada USB Type-C dan untuk power ya, DC in. Jadi portnya seperti ini. Mini HDMI dan 2 buah USB Type-C untuk input dan juga untuk power. Untuk bahannya sih ini aluminium ya. Jadi seperti ini untuk detail bagian samping-sampingnya. Dan di bagian samping kanan di sini terdapat tombol-tombol. Kita akan cek ya. Di sini ada port untuk audio jack 3,5 mm, lalu ada lubang untuk port USB Type-C dan 2 buah titik ini sepertinya adalah lampu indikator ya. Lalu di sini ada sepertinya back, volume min dan volume plus. Lalu di sini ada tombol menu dan tombol powernya. Dan untuk bagian depannya ini terasa seperti kaca atau mika ya saya rasa. Dan ini pun juga bagian depannya terasa ada rongganya di sini. Tidak terasa solid seperti bagian belakang dari monitor ini yang berbahan aluminium. Dan saya akan mencoba dengan case-nya ini ya. Oke, dan tidak ada baut atau apapun. Jadi cuma mengandalkan magnet saja untuk di bagian case dan monitor ini. Dan untuk magnetnya ini terasa kuat banget ya. Dan kita di sini diberi 3 jenis dudukan. Jadi model ke-1 agak tegak dan paling tegak seperti ini. Jadi seperti inilah untuk model case dari portable monitor 4K ini. Dan sekarang saya akan mencoba monitor 4K portable ini. Sekarang saya akan mencoba pertama kali menghidupkannya.
Kayak gini keluar no signal ya. Dan saya akan mencoba dengan PS5 saya. Kita akan tes ya. Oke, dan sekarang kita akan cek untuk spek dari monitor ini. Untuk PS5-nya support hingga resolusi berapa ya? Kita akan cek di sini di video output information-nya. Oke. Jadi kita bisa cek di sini, saya akan zoom kepada kalian. Oke, resolusinya support hingga 4K 60Hz. Lalu di sini untuk color formatnya ya, support untuk HDR support, dan untuk frekuensinya mentok sepertinya di 60 Hz saja. Dan saya akan menunjukkan untuk bagian menu dari monitor portable ini. Jadi di sini ada pengaturan seperti brightness, kontras, echo, lalu di CR, HDR mode. Lalu kita cek lagi. Di sini ada pengaturan seperti FreeSync juga bisa ya ternyata. Oke, ada pengaturan temperatur juga. Lalu red, green, dan blue-nya juga kita bisa custom di sini. Lalu untuk posisi image-nya juga kita bisa atur. Wow, saya rasa sih ini untuk monitor portable sangat cukup ya. Untuk kebutuhan bermain 4K dengan konsol masa kini atau kebutuhan lainnya. Dan langsung aja kita mulai tes untuk bermain game. Di sini saya akan mencoba Drive Club ya. Oke, dan kesimpulannya untuk monitor portable 4K ini yang tanpa merek ya. Yang pertama dari segi harga, saya mendapatkan ini sekitar 3 juta lebih. Dan untuk harga 3 juta lebih itu kita sudah mendapatkan fitur seperti 4K 60Hz, lalu HDR juga. Dan untuk HDR-nya sudah saya cek itu masih belum yang HDR 10 ya. Namun HDR biasa ini sudah sangatlah cukup untuk sekarang. Lalu ada fitur juga FreeSync, jadi kalian bisa gunakan fitur FreeSync ketika menghubungkan monitor ini dengan PC kalian. Dan beberapa kelemahan yang menurut saya sendiri, yang pertama dari segi bodinya. Bodi bagian belakang karena bahannya dari aluminium ini terasa panas banget ya ketika kita memakainya agak lama. Lalu kualitas speaker yang saya rasa masih standar banget. Dan juga laminasi panel dari monitor ini terasa lebih memantulkan cahaya. Sehingga apabila di tempat terang itu agak sedikit mengganggu dari display monitor portable ini. Oke, dan gitu aja untuk video kali ini. Nyobain portable monitor yang tanpa merek ini. 4K HDR 60Hz. Dan gitu aja untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Berkritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.